Type berikutnya adalah pertanyaan yang singkat. Motivasi dari mana Ustadz bisa menerapkan 10 mindset Qurani? Ya mungkin maksudnya bukan menerapkan ya, tapi merumuskan dan memilih 10 mindset Qurani. Jadi ini pertanyaan menarik sekali ya karena program mindset Qurani atau 10 mindset Qurani itu menjadi salah satu menjadi itu ya filosofi atau semacam visi misi pendidikan di pondok Madinatun Nur gitu ya. Bahkan untuk ke depan ya mungkin kita akan memakai istilah pesantren mindset Qurani juga gitu ya. Sama seperti yang sudah ada di banner belakang saya ini ya, papan plang di belakang saya ini. Jadi sebenarnya kalau formal atau launching pertama kali ya, itu kalau kalau nggak salah itu apa namanya mungkin tahun 2024 ya, 2024 atau 2023 itu ya. Waktu ada acara camping Qurani lah ya, Muhoyam Quran di Batu Raden itu. Tapi sebenarnya sejarahnya sudah jauh dari itu gitu ya. Kalau saya ingat-ingat itu ya kira-kira tahun 2019 begitu ya. Saya sudah merumuskan 10 atau 9 gitulah ya mindset atau karakter generasi muslim yang pada akhirnya memang dibongkar pasang begitu ya, direvisi ya kan, supaya 10 yang terpilih ini benar-benar yang terbaik lah menurut saya begitu ya, dan paling mewakili gitu ya, paling dibutuhkan oleh generasi muda zaman sekarang begitu. Itu kalau apa namanya kita bicara tentang 10 mindsetnya begitu ya, secara sederhana lah ya. Tapi tentu di luar itu ya yang melatar belakangi ya kan, kenapa kok merumuskan 10 mindset Qurani dan kenapa kok 10 mindset Qurani itu isinya adalah pembelajar, bermartabat, moderat, ya kolaboratif dan seterusnya itu sejarahnya jauh lebih kompleks dan lebih panjang daripada yang sudah saya jelaskan tadi gitu ya. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan proses belajar yang saya jalani ya selama bertahun-tahun begitu loh ya. Terutama belajar agama Islam, ya belajar di pesantren gitu ya. Karena saya sendiri mondok itu sejak tahun 2000 ya. Sehingga kalau rumusan 10 mindset Qurani ya, rumusan awal itu dirumuskan tahun 2019, berarti itu kan hasil dari proses belajar selama 19 tahun ya, kira-kira seperti itu. Yang juga akhirnya kan saya bongkar-bongkar lagi, saya renovasi sampai akhirnya fix menjadi 10 mindset Qurani yang sudah ditentukan itu gitu ya. Jadi kalau dari sejarahnya ya memang berhubungan dengan proses belajar yang saya jalani ya. Ya, bahkan bukan hanya di pondok tapi di masyarakat, dari buku-buku yang saya baca ya termasuk dari kampus gitu kan ya, dari pergerakan-pergerakan yang saya baca, yang saya ikuti, dari apa namanya hasil petualangan saya, perjalanan saya di berbagai provinsi, di berbagai daerah. Bahkan tahun 2023 itu kan saya punya kesempatan ya keliling ya Sumatera dengan Sulawesi begitu ya. Yang itu tentu juga sangat berpengaruh ya dalam membentuk cara berpikir saya, sekaligus menjadi panduan atau modal bagi saya untuk merumuskan kembali, memantapkan kembali 10
10 mindset Qur'ani begitu ya. Tidak hanya itu, sejak tahun berapa itu ya? 2019 barangkali ya. Itu saya kan merumuskan itu ya, menyusun kitab Fi Rihabi Madinatin Nur gitu ya. Yang di situ saya mengumpulkan quotes-quotes ulama-ulama, pemikir-pemikir Islam, tokoh-tokoh pergerakan Islam dari berbagai aliran ya, dari berbagai spektrum ya, baik di khususnya di dunia global ya, di Timur Tengah khususnya begitu kan, pemikiran-pemikiran atau tokoh-tokohnya itu. Dan saya juga mengumpulkan juga ya tokoh-tokoh dan quotes-quotes ulama dari tanah air juga gitu ya. Yang kalau saya ingat itu ada kurang lebih 80 lebih lah ya ulama yang saya kumpulkan quotes-quotesnya dan pemikiran-pemikirannya dalam kitab itu ya. Sehingga dalam proses saya mengumpulkan kitab itu dan sebagai informasi kitab itu terus saya pelajari, terus saya sempurnakan ya. Terus saya kembangkan ya, saya lengkapi. Sehingga artinya kan ketika saya mengumpulkan dan menyusun kitab itu, otomatis saya berinteraksi ya dengan puluhan ulama, dengan banyak sekali ulama ya, dengan berbagai latar belakang pemikiran, pergerakan gitu ya, yang sangat variatif dan spektrumnya sangat sangat luas begitu loh ya. Dan itu pengalaman yang sangat luar biasa begitu ya. Jadi 10 mindset Quran itu berarti adalah ya rangkuman dari perjalanan yang sangat panjang itu dan dari proses belajar yang sangat kompleks dan sangat beragam ya metodenya ya, pesantren, kampus ya, pengajian ya. Saya juga berinteraksi juga ya dengan tokoh-tokoh, dengan ulama-ulama atau dengan dai-dai lah ya, berinteraksi langsung dengan para ustadz, para dai dari berbagai latar belakang pergerakan itu juga begitu ya. Sehingga memang pada akhirnya ya saya sangat yakin ya, sangat percaya dengan rumusan 10 mindset Qurani saya ya, dari segi bobot ilmiahnya, dari segi eh, apa namanya apa namanya narasi yang disampaikan, dijelaskan ya, dan dari segi dalil-dalilnya kan begitu kan ya. Apalagi kemudian kan saya menyusun kitab yang saya beri nama Al-Arba'in Al-Qur'aniyah, yang di situ saya menjelaskan dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis atas 10 mindset Qur'ani yang saya kembangkan begitu ya. Dan ya sejauh ini ya, ketika saya menyampaikan 10 mindset Qur'ani atau membedah kitab Arba'in Al-Qur'aniyah ya, termasuk di mana itu terakhir itu di antaranya di Ma'at Ali ya, Darud Dakwah Al Irsyad di Sulawesi Selatan itu ya, alhamdulillah dapat respon yang positif, dapat sambutan yang luar biasa begitu ya. Karena ya itu tadi, saya sendiri bukan sekedar nyusun ya, tapi juga menyiapkan, menjelaskan dalil-dalilnya, dan perlu waktu dan proses yang panjang sebenarnya ya untuk sampai pada 10 mindset itu gitu ya. Dan saya sih memang berharap dan optimis ya itu bisa menjadi 10 mindset Quran ini ya, bisa menjadi salah satu acuan ya, arahan, panduan ya, ketika kita ingin menjadikan agama ini ya kembali mewarnai ya generasi muda kita khususnya ya, bisa menjadi acuan pembinaan generasi muda ya kan ya, bisa menjadi kurikulum ya kan untuk kaderisasi ya kan, kader-kader dakwah atau generasi muda muslim secara
secara umum. Apalagi ya dan seperti yang sering saya jelaskan ya, kita itu kan sekarang sering mendengar ya Indonesia Emas ya, mencetak atau menyambut Indonesia Emas 2045 gitu kan. Nah, kita kan pengen juga ya narasi Indonesia Emas 2045 itu juga tersebuah dan eh, apa namanya tersentuh dengan narasi Islam juga gitu ya. Karena yang bicara Indonesia Emas itu kan semua kalangan ya, berbagai kalangan, baik Muslim maupun non Muslim. Termasuk barangkali orang-orang LGBT juga punya narasi dan punya pandangan sendiri tentang Indonesia Emas ya. Dan kita tentu perlu mengawal ya agar Indonesia Emas ini ya itu juga apa namanya tersebuah ya diwarnai ya oleh nilai-nilai Islam gitu ya. Sekaligus kita juga ingin menawarkan narasi begitu loh ya. Bahwa Islam juga punya panduan yang selalu relevan dan aplikatif ya untuk mencetak generasi-generasi muda yang unggulan ya, mencetak SDM-SDM yang berperadaban dan tentu Islam di sini sudah terbukti begitu loh ya. Apa namanya? Berhasil gitu kan menciptakan generasi-generasi yang unggul termasuk generasi emas begitu ya. Dan itu barangkali ya, silakan kalau kurang jelas ya nanti bisa diulang-ulang gitu ya, tapi sudah saya jelaskan ya latar belakang, dalil-dalil dan tujuan ya dari perumusan 10 mindset Qurani, baik dalam konteks individu muslim atau umat muslim ya, juga dalam konteks kita berbangsa dan bernegara, khususnya dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.